Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penentuan materi pembelajaran. Saya Rizky Awaludin. Saya Munawaroh. Saya Nana Novita Fadilatur Rodifah. Saya Rotania Umul Latifah. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengertian materi pembelajaran, fungsi materi pembelajaran, jenis-jenis materi pembelajaran, kriteria pemilihan materi pembelajaran, sumber materi pembelajaran, dan penetapan materi pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Check this out. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran menurut Isdi Susilo, materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang ditentukan dalam kegiatan pembelajaran seharusnya adalah materi yang benar-benar menunjukkan tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Menurut Ahmadi, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bahan yang dimaksud biasanya merupakan materi tertulis ataupun materi yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dilaksanakan peserta didik dalam rangka tercapainya standar kompetensi yang telah ditetapkan. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang digunakan peserta didik adalah seperti bahan yang tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Poin C, yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran ada dua kelompok, yaitu yang pertama bahan ajar cetak dan yang kedua bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak seperti modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non-cetak adalah realita, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana. Bahan ajar diam display, video, audio, dan overhead transversions atau OHP. Kriteria pemilihan materi pembelajaran. Kriteria pemilihan bahan ajar mencakup penentuan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta penentuan atau pemilihan jenis bahan ajar sesuai dengan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sumber materi pembelajaran. Jadi sumber materi pembelajaran adalah sumber atau referensi di mana kita mendapatkan sumber materi tersebut. Jadi, dalam memilih sumber materi pembelajaran, kita harus menerapkan 4 prinsip, yaitu ekonomis, fleksibel, mudah, dan kredibel. Jadi, dalam memilih sumber materi pembelajaran, kita harus berhati-hati dan menaati prinsip tersebut. Nah, contoh beberapa sumber yang dapat dijadikan sumber materi pembelajaran yaitu buku teks, laporan hasil penelitian, jurnal, terbitan berkala, internet, media audiovisual, dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penetapan materi pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penetapan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip penetapan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecakupan. Yang pertama, prinsip relevansi yang artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan yang dikuasai itu berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus juga berupa fakta-fakta.
Yang kedua, prinsip konsistensi yang artinya keajengan. Jika konsistensi dasar harus dikuasai ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, yaitu prinsip kecakupan, yang artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup, memadai, dan membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak diperlukan. Sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.